Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini tanpa ada halangan satupun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di ambang hari yang sangat agung dan penuh keberkahan. Esok hari kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Idul Fitri bukan hanya sekedar tradisi tahunan, bukan hanya sekedar pakaian baru, perhiasan baru, dan jajanan hidangan meja yang istimewa. Idul Fitri adalah momentum spiritual, momentum kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa setelah sebulan penuh kita ditempa oleh madrasah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Maka pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah, sudahkah Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa yang disebut muttaqin adalah orang yang terhindar dan menghindarkan diri dari kemaksiatan dan berupaya konsisten dalam menjalankan kebaikan. Lalu, sudahkah kita berusaha menjadikan takwa dan keimanan sebagai pegangan kita? Mari bersama kita raba dan introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita berupaya menjadi muttaqin atau hanya setengah-setengah saja? Kemudian Allah berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini sekaligus menjadi dasar disyariatkannya takbir di malam Hari Raya Idul Fitri. Takbir yang kita kumandangkan adalah bentuk syukur atas nikmat hidayah dan kesempatan beribadah dari Allah dalam setahun penuh ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di era 2026 ini, di mana kita hidup di tengah-tengah tantangan modern, derasnya arus informasi tanpa adanya filter, media sosial yang sering menjadi pemicu perpecahan umat, gaya hidup yang ekstra konsumtif, serta ujian moral di tengah-tengah kemajuan teknologi yang serba canggih. Maka nilai Ramadan harus terus hidup pun setelah Ramadan berakhir. Lalu
Apa saja yang dapat kita ikhtiari untuk memenangkan Ramadan tahun ini? Yang pertama, menjaga lisan dan juga jari jemari, termasuk ketika kita dalam bermedia sosial. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang kedua, mempererat ukhuwah dan persatuan umat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Idul Fitri adalah hari kemenangan, kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan atas godaan dunia, dan kemenangan dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemenangan ini harus dibuktikan dengan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena Idul Fitri adalah momentum di mana kita dapat menghapus perbedaan, menghentikan permusuhan, dan memperkuat persaudaraan. Memang, sahabat, lidah hanyalah organ kecil yang memang tidak bertulang, namun tajamnya bahkan melebihi pedang. Ia mampu mengiris hati, merusak hubungan antar sesama, dan memiliki dampak yang sangat besar karena ia memiliki potensi yang menyakiti kepada orang lain, maka potensi itu bisa membawa tuannya ke surga ataupun ke neraka. Maka sahabat, marilah kita berpikir sebelum berucap, dan marilah kita ucapkan yang baik sebelum ucapan itu menjadi bumerang. Yang ketiga adalah saling memaafkan dan membersihkan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22 yang isinya wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan iman. Maka dari itu, di hari yang suci ini, mari kita buka pintu maaf selebar-lebarnya dan berupaya sebesar-besarnya untuk berbesar hati meminta maaf kepada siapapun yang telah kita sakiti. Sahabat-sahabat fillah, jangan sampai setelah Ramadan ini kita kembali jauh dari Al-Quran, jauh dari kebaikan, bahkan jauh dari masjid, ataupun lalai dalam beribadah. Karena tanda diterimanya amal kebaikan adalah ketika seseorang mampu istiqomah setelahnya. Sebagaimana yang bisa kita ambil dari intisari surat Ar-Rahman ayat 60, bahwa balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah jadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal perubahan, lebih rajin beribadah, lebih bijak dalam bersosial media, lebih peduli kepada kaum fakir miskin, lebih jujur dalam bekerja, dan pastinya yang paling penting lebih santun dalam berbicara. Sahabat, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang kembali kepada fitrah. Akhirnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang dan dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.